Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Faidatul Istiadah dengan nomor induk mahasiswa 315024000132. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Ini adalah kisah perjuangan yang menarik. Bagaimana pendidikan Islam tidak hanya bertahan, tapi justru tumbuh berkembang meski terus ditekan oleh penjajah. Jadi kita mulai dari awal. Baik, sebelum berbicara tentang masa penjajahan, kita perlu tahu dulu kondisi pendidikan Islam sebelum penjajah datang. Teman-teman semua, ternyata pendidikan Islam di Nusantara sudah berkembang sejak abad ke-13 Masehi. Bayangkan, ini jauh sebelum orang Eropa datang ke Indonesia. Jadi, ketika VOC tiba di tahun 1602, mereka tidak menemukan masyarakat yang kosong dari sistem pendidikan. Sebaliknya, mereka menemukan sistem pendidikan Islam yang sudah mapan dan mengakar kuat. Sistem pendidikan ini berpusat di 4 jenis lembaga. Yang pertama dan paling penting adalah pesantren. Ini adalah lembaga pendidikan Islam tertua kita yang sampai sekarang masih eksis. Di pesantren, para santri tidak hanya belajar ilmu agama dalam beberapa jam, tapi mereka tinggal di sana belajar 24 jam, mulai dari ilmu agama sampai pembentukan karakter dan akhlak. Yang kedua adalah surau atau langgar. Ini lebih kecil dari pesantren. Disinilah anak-anak kampung belajar mengaji Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Yang ketiga adalah masjid. Selain sebagai tempat sholat, masjid juga menjadi pusat pendidikan, di mana masjid-masjid besar sering diadakan pengajian, pembelajaran kitab-kitab Islam, dan diskusi keagamaan. Yang keempat, ada zawiyah. Ini khusus untuk orang yang ingin mempelajari tasawuf dan tarekat, yaitu ilmu spiritualitas Islam. Di lembaga-lembaga ini, mereka mengajarkan Al-Quran, hadis, fiqih, tafsir, bahasa Arab, dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Metode pengajarannya pun sudah terstruktur. Ada dengan sistem halaqah, di mana santri duduk melingkar bersama guru. Kemudian ada sistem sorogan, di mana santri belajar privat dengan guru. Dan ada juga wetonan, di mana guru mengajar banyak santri sekaligus seperti kuliah umum. Nah, inilah kondisi awal yang akan kita lihat bagaimana perkembangannya ketika penjajah datang. Tahun 1602, VOC datang ke Nusantara. VOC ini sebenarnya adalah perusahaan dagang yang difokuskan untuk monopoli rempah-rempah. Mereka berkuasa hampir 200 tahun di Indonesia. Di awal-awal kedatangannya, VOC belum terlalu peduli dengan pendidikan pribumi. Mereka lebih fokus ke dagang-dagang dengan cari untung dari cengkeh, pala, lada yang harganya mahal di Eropa. Jadi, pada fase ini, pesantren dan lembaga pendidikan Islam masih bisa berjalan dengan relatif bebas. VOC tidak terlalu mengatur, yang penting rakyat bisa bekerja dan tidak melawan. Tetapi, lama-kelamaan, VOC mulai sadar ada sesuatu yang berbahaya bagi mereka. Apa itu? Ternyata, di pesantren-pesantren dan masjid-masjid tidak hanya diajarkan cara baca Al-Quran, tapi juga sering dibicarakan tentang ketidakadilan penjajah, tentang perlawanan. Pesantren mulai menjadi tempat berkumpulnya
orang-orang yang kritis terhadap penjajah. Maka mulailah VOC mengawasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Pengajian besar dibatasi, pergerakan ulama dipantau. Tapi yang menarik, meski diawasi ketat, pesantren tetaplah berkembang. Mengapa bisa? Karena pesantren tersebar di pelosok-pelosok yang sulit dijangkau oleh VOC. Mereka punya sistem mandiri, tidak bergantung pada pemerintah. Dan yang terpenting, masyarakat sangatlah mendukung keberadaan pesantren. Bahkan lebih dari itu, pesantren justru menjadi pusat perlawanan. Contoh paling terkenal adalah Pangeran Diponegoro yang memimpin perang di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Beliau berlatar belakang pesantren, dekat dengan para ulama, dan dalam perjuangannya banyak santri yang bergabung. Inilah yang membuat penjajah semakin waspada terhadap pendidikan Islam. Tahun 1800, VOC bangkrut karena korupsi dan mismanagement. Kemudian, pemerintah Belanda langsung mengambil alih. Nah, kalau masa VOC masih agak longgar, masa pemerintah Belanda ini jauh lebih sistematis dan keras. Yang paling kentara adalah sistem diskriminasi dalam pendidikan, di mana Belanda membuat dua jenis sekolah yang sangat berbeda. Yang pertama, sekolah Eropa. Ini untuk anak-anak Belanda dan anak-anak pejabat pribumi yang pro pada Belanda. Sekolah ini gedungnya bagus, gurunya berkualitas dari Belanda, bukunya lengkap, kurikulumnya tinggi, sama seperti sekolah di Belanda. Kemudian yang kedua ada sekolah pribumi untuk rakyat biasa. Itu jumlahnya sangatlah terbatas dan kualitasnya pun rendah. Apa yang diajarkan? Cuma baca tulis, hitung, dan semuanya yang diajarkan hanyalah baca, tulis, hitung yang dasar. Mengapa demikian? Karena Belanda hanya butuh tenaga kerja rendahan yang bisa nurut pada perintah, bukan rakyat yang pintar yang bisa melawan. Nah, terhadap pendidikan Islam, sikap Belanda sangatlah keras. Mereka melihat pendidikan Islam sebagai ancaman nyata. Pesantren dianggap sebagai sarang pemberontakan. Maka dari sini dimulailah pembatasan dan pengawasan yang sangatlah ketat. Kiai dan Ustadz diawasi gerak-geriknya. Pengajian besar sering dibubarkan secara paksa. Santri yang dianggap berbahaya bisa ditangkap. Tujuan Belanda sangatlah jelas, yaitu melemahkan pendidikan Islam agar tidak bisa melahirkan generasi yang berani melawan penjajah. Memasuki abad ke-20, tahun 1901, ada perubahan kebijakan. Belanda menerapkan yang namanya politik etis atau politik balas budi. Mengapa disebut balas budi? Karena adanya kesadaran di Belanda bahwa mereka sudah terlalu banyak mengambil kekayaan Indonesia. Maka muncullah gagasan untuk membalas budi dengan 3 program yang disebut Trilogi Van de Vetter. Yang pertama ada edukasi, yaitu pendidikan, kemudian ada irigasi, pengairan, dan ada emigrasi, yaitu transmigrasi. Nah, kedengarannya bagus juga ya, tapi jangan salah, ini bukan murni karena kebaikan hati. Edukasi atau pendidikan yang mereka maksud tujuannya adalah menghasilkan tenaga kerja terdidik yang murah untuk mengisi kantor-kantor pemerintah kolonial. Belanda butuh pegawai, juru tulis, mantri yang bisa berbahasa Belanda, tapi gajinya murah karena orang pribumi. Dan yang lebih parah, di masa politik etis ini justru muncul peraturan yang sangat membatasi pendidikan Islam. Pada tahun 1905, keluarlah ordonasi guru, yang isinya setiap guru harus punya izin dari pemerintah Belanda. Bayangkan, untuk mengajar ngaji di surau, kamu sendiri pun harus meminta izin dulu ke penjajah. Prosesnya sangatlah rumit. Harus daftar, diperiksa,
diwawancara, kalau dianggap berbahaya atau anti Belanda, tidak akan diberi izin. Belum cukup, belum cukup dari situ. Pada tahun 1925, keluar lagi ordonasi sekolah liar. Ini lebih luas lagi. Semua sekolah swasta termasuk pesantren dan madrasah harus terdaftar dan diawasi ketat. Kurikulum harus dilaporkan. Pemerintah bisa kapan saja datang memeriksa. Dan kalau dianggap subversif atau berbahaya, sekolah bisa ditutup secara paksa. Tujuan dua ordonasi ini sangatlah jelas, yaitu mengontrol dan membatasi perkembangan pendidikan Islam. Belanda takut kalau pendidikan Islam berkembang secara bebas, di mana akan melahirkanlah generasi yang cerdas dan berani melawan. Tapi, teman-teman, inilah yang menarik. Justru di tengah tekanan inilah muncul respon yang sangat cerdas dari umat Islam. Mengapa tekanan dari penjajah umat Islam tidak tinggal diam? Justru, mereka merespon dengan sangat cerdas melalui gerakan pembaruan. Ini terjadi sekitar tahun 1900 sampai 1942. Yang dimana masa yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia. Ada tokoh-tokoh visioner yang muncul. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Yogyakarta. Beliau melihat ada masalah besar di mana umat Islam tertinggal dalam pendidikan modern. Di satu sisi, pesantren tradisional hanya mengajarkan ilmu agama tanpa ilmu umum. Di sisi lain, sekolah modern Belanda hanya mengajarkan ilmu umum tanpa nilai-nilai Islam. Beliau berpikir, mengapa tidak kita gabungan saja? Maka, pada tahun 1912, beliau mendirikanlah Muhammadiyah dan menciptakan terobosan besar, yaitu sekolah yang mengajarkan ilmu agama Islam sekaligus ilmu umum dalam satu kurikulum. Jadi, anak-anak bisa belajar tauhid, fikih, tafsir, sekaligus juga belajar matematika, IPA, IPS, bahkan bahasa Indonesia. Mereka tidak perlu memilih antara jadi santri atau jadi anak sekolah modern. Mereka bisa menjadi keduanya sekaligus. Muhammadiyah juga mengadopsi sistem barat yang bagus, seperti pembagian kelas, jadwal terstruktur, ujian, pemberian ijazah, tapi tetap dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Sementara itu, di Jawa Timur ada tokoh besar, yaitu ada Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng di Jombang. Beliau punya pandangan berbeda. Beliau melihat bahwa tradisi pesantren yang sudah berabad-abad itu sangatlah berharga. Tidak boleh hilang begitu saja. Ada khazanah keilmuan Islam klasik yang harus dijaga. Maka pada tahun 1926, beliau mendirikanlah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini mempertahankan sistem pesantren salafiyah. Santri mondok belajar kitab kuning, santri mondok dengan metode sorokan dan wetonan. Tapi NU juga berinovasi dengan mengembangkan madrasah diniyah yang menggunakan sistem kelas, tapi fokusnya pada ilmu agama yang mendalam. Kemudian di Sumatera juga tidak kalah. Kaum Muna Minangkabau mendirikan Sumatera Tawalib dan Madrasah Adabiyah Padang yang sangatlah progresif, bahkan lebih awal dari Muhammadiyah. Jadi teman-teman lihat, ini respon yang sangat cerdas. Mereka tidak menolak modernitas secara membabi buta, tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka mengambil yang baik dari sistem modern dan menggabungkannya dengan kekuatan Islam. Inilah yang disebut modernisasi tanpa kehilangan identitas. Dari gerakan pembaruan tadi, lahirlah yang namanya sistem madrasah modern. Sebuah inovasi yang besar yang menjadi ciri khas pendidikan Islam Indonesia sampai sekarang. Ada dua inovasi penting di sini. Yang pertama adalah sistem klasikal. Ini diadopsi dari sistem pendidikan ini diadopsi
dari sistem pendidikan Barat, tapi disesuaikan dengan konteks Islam. Maksudnya, sekarang ada pembagian kelas yang jelas, di mana ada ibtidaiyah setara dengan SD, ada sanawiyah setara dengan SMP, bahkan ada aliyah setara dengan SMA. Ada jadwal pembelajaran yang terstruktur, tidak lagi fleksibel seperti pesantren tradisional. Ada ujian berkala untuk mengukur kemajuan siswa, dan ada ijazah sebagai bukti kelulusan yang diakui secara resmi. Kemudian inovasi kedua yang lebih penting lagi adalah integrasi kurikulum. Ini yang membuat madrasah Indonesia menjadi unik. Dalam satu kurikulum, mereka menggabungkan ilmu agama yang lengkap, yaitu ada tauhid, fikih, tafsir, hadis, akhlak, tarikh Islam, ditambah dengan bahasa Arab dengan nahwu, sharaf, dan sebagainya, sekaligus dengan ilmu umum yang modern, yaitu ada matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, geografi, ekonomi, bahasa Indonesia, dan Belanda. Kemudian dari situ, apa hasilnya? Lulusan madrasah punya pemahaman agama yang kuat, tapi juga punya pengetahuan umum yang luas. Mereka bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi, bisa bekerja di berbagai bidang, tapi tetap punya karakter dan akhlak Islami. Contoh terdapat pada madrasah terkemuka yang mendapat sistem ini, yaitu ada di Pondok Modern Gontor yang didirikan pada tahun 1926 sampai sekarang menjadi salah satu pesantren terbaik di Indonesia. Ada juga Madrasah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia, serta ada lagi Normal Islam untuk mencetak guru-guru agama, dan banyak juga lagi madrasah di Jawa, Sumatera, Kalimantan yang menerapkan sistem serupa. Jadi teman-teman lihat, justru di tengah tekanan penjajahan inilah muncul inovasi-inovasi cemerlang dalam pendidikan Islam. Sekarang kita sampai ke masa yang lebih singkat, tapi cukup penting juga. Maret 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menduduki Indonesia. Masa pendudukan Jepang ini sangatlah singkat, hanya 3-5 tahun, sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ini ada revisi. Maksudnya masa penduduk Jepang ini sangatlah singkat, dari mulai dari 3,5 tahun lah, selama 3,5 tahun sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang menarik di sini, kebijakan Jepang terhadap pendidikan Islam berbeda dengan Belanda. Jepang memberi kebebasan yang lebih besar kepada pesantren dan madrasah. Mengapa demikian? Karena Jepang sudah berperang melawan sekutu dan mereka butuh dukungan rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang mayoritas. Ordinasi guru dan ordinasi sekolah liar yang ketat di masa Belanda tidak lagi diterapkan. Bahkan, pengajaran agama Islam diperbolehkan di sekolah-sekolah umum. Ini terobosan yang tidak pernah terjadi di masa Belanda. Tapi, teman-teman harus tahu, kebebasan ini bukan tanpa kepentingan. Jepang memanfaatkan umat Islam untuk mendukung perang mereka. Tahun 1943, Jepang membentuk Masyumi, organisasi yang menyatukan antara Muhammadiyah, NU, dan organisasi Islam lainnya. Tujuannya untuk mempermudah Jepang mengontrol dan memobilisasi umat Islam. Jepang juga gencar merekrut pemuda, termasuk santri ke dalam organisasi militer seperti Shinran, Hizbullah yaitu tentara Jepang, dan PETA. Di sini, santri dan pemuda Islam mendapat latihan kemiliteran yang serius. Nah, ini yang lebih penting. Meskipun masa Jepang sangatlah singkat, pengalaman ini sangatlah berharga. Tokoh-tokoh Islam mendapat kesempatan terlibat dalam organisasi politik dan pemerintahan. Santri dan pemuda Islam mendapat pelatihan militer dan organisasi.
Semua ini ternyata mempersiapkan mereka untuk berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak tokoh Islam yang siap berperan, baik dalam pemerintah maupun dalam pertempuran melawan Belanda yang ingin kembali menjajah. Laskar Hizbullah dan Sabilillah menjadi kekuatan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekarang kita melihat ke belakang. Setelah melalui perjalanan panjang dari VOC selama 200 tahun hingga Belanda 142 tahun serta Jepang 3,5 tahun. Apa yang kita warisi dari semua ini? Ada dampak negatif yang harus kita akui secara jujur. Pertama, masih ada dualisme sistem pendidikan. Pemisahan antara sistem pendidikan agama di bawah Kementerian Agama dan sistem pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan. Idealnya tidak perlu ada pemisah seperti ini. Yang kedua, masih ada dikotomi atau pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pemikiran sebagian masyarakat. Masih ada yang berpikir ilmu agama itu untuk akhirat, ilmu umum untuk dunia. Padahal dalam Islam tidak ada pemisahan seperti itu. Yang ketiga, masih ada kesenjangan kualitas antara pendidikan Islam dan pendidikan umum dalam hal fasilitas, anggaran, dan kesejahteraan guru. Yang keempat, masih ada stigma negatif di sebagian masyarakat yang menganggap anak pesantren itu kolot atau lulusan madrasah kurang kompeten. Padahal ini tidak benar dan merupakan warisan propaganda dari kolonial. Tapi di sisi lain ada dampak positif yang sangatlah berharga. Yang pertama, lahirnya gerakan modernisasi Islam melalui organisasi seperti Muhammadiyah dan NU yang sampai sekarang masih sangat berpengaruh dengan jutaan anggota dan ribuan lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial. Yang kedua, berhasilnya integrasi ilmu agama dan umum. Dalam sistem madrasah, ini adalah model unik yang menjadi kebanggaan dan menjadi inspirasi bagi negara-negara muslim lainnya. Yang ketiga, tumbuhnya kesadaran nasionalisme. Tumbuhnya kesadaran nasionalisme yang kuat di kalangan umat Islam, di antaranya banyak tokoh pergerakan nasional yang di antara lain banyak tokoh pergerakan nasional dan kemerdekaan berasal dari kalangan muslim. Kemudian yang keempat, adanya ketahanan atau resiliensi pesantren. Yang dimana meski ditekan secara berabad-abad, pesantren tidak pernah mati. Sampai sekarang, ada puluhan ribu pesantren di Indonesia dengan jutaan para santri. Dan yang paling penting, pendidikan Islam masa penjajahan menghasilkan tokoh-tokoh nasional yang berperan besar dalam kemerdekaan dan pembangunan Islam dan pembangunan Indonesia. Salah satunya ada HOS Cokroaminoto, yaitu guru politik Insinyur Soekarno. Kemudian ada lagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada lagi Kiai Haji Hashim As'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah. Kemudian ada lagi Kiai Haji Wahid Hashim, yaitu Menteri Agama pertama dan ribuan ulama lainnya. Sistem pesantren dan madrasah yang lahir dari perjuangan masa penjajahan inilah yang menjadi fondasi kuat pendidikan Islam nasional Indonesia sampai hari ini. Baik teman-teman, dari pembelajaran dari awal tadi dapat kita simpulkan perjalanan panjang ini dalam menjadi 4 poin. Yang pertama, pendidikan Islam mengatasi tekanan yang sangat berat dan sistematis melalui berbagai kebijakan kolonial. Ada ordonasi guru pada tahun 1905 yang mengharuskan setiap guru berizin, dan ada ordonasi sekolah liar pada tahun 1925 yang mengawasi ketat madrasah dan pesantren. Tapi yang luar biasa di sini, pendidikan Islam tidak hancur, malah tetap bertahan dan berkembang. Ini membuktikan bahwa pendidikan Islam punya akar yang sangat kuat di masyarakat dan umat Islam.
yang mempunyai semangat luar biasa dalam menjaga agamanya. Yang kedua, umat Islam merespons tekanan tersebut dengan sangatlah cerdas melalui gerakan pembaruan. Muhammadiyah, NU, Kaum Muda Minangkabau, dan gerakan lainnya melahirkan sistem pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Mereka tidak menolak modernitas, tapi juga tidak meninggalkan nilai-nilai Islam. Mereka mengambil yang terbaik dari keduanya. Ini adalah respon yang visioner dan sangatlah cemerlang. Yang ketiga, pesantren bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan. Lebih dari itu, pesantren juga menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah. Banyak pemberontakan dipimpin oleh kiai dan santri. Pesantren juga menjadi tempat mencetak tokoh-tokoh nasional yang berperan besar dalam kemerdekaan dan membangun Indonesia. Jadi, pesantren adalah benteng pertahanan bangsa. Yang keempat, memang benar bahwa warisan dualisme sistem pendidikan masih menjadi tantangan sampai sekarang. Masih ada pemisahan, kesenjangan, dan stigma. Ini adalah PR yang harus kita selesaikan bersama. Tapi di sisi lain, keberagaman sistem pendidikan ini juga menciptakan kekayaan khazanah pendidikan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Kita punya pilihan pesantren salaf, pesantren modern, madrasah, sekolah Islam terpadu, dan setiap sistem punya keunggulannya masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan lagi mengenai kalimat ini. Pendidikan Islam adalah benteng identitas dan spiritualitas bangsa yang tidak pernah runtuh meski dalam tekanan kolonialisme selama berabad-abad. Selama lebih dari 300 tahun dijajah dengan segala tekanan dan pembatasan, pendidikan Islam tetap berdiri tegak. Ia menjadi identitas keislaman bangsa Indonesia, menjaga spiritualitas rakyat, mencetak ulama dan tokoh nasional, dan menjadi kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan. Ini adalah warisan yang sangat berharga yang harus kita jaga, kita lestarikan, dan kita kembangkan untuk generasi mendatang. Demikian video pembelajaran dari saya mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Dari perjalanan panjang yang kita lihat tadi, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Betapa beratnya perjuangan para ulama dan pendahulu kita dalam menjaga pendidikan Islam di tengah tekanan penjajah. Betapa cerdasnya respon mereka dalam menghadapi tantangan. Tidak dengan menolak modernitas, tapi dengan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan di Indonesia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan atau kesalahan. Saya hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.